Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Septia Sinintia. Saya dari kelompok 3. Pengertian dan tujuan kewirausahaan. Pengertian, kewirausahaan secara umum adalah sebuah sikap mental seseorang yang didasari rasa kreativitas dan berdaya cipta menghasilkan suatu barang yang bernilai jual. Tujuannya, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari bisnis? 2. Apa tujuan dari bisnis? 3. Apa arti dari online shop? 4. Bagaimana cara sukses berbisnis online? 5. Siapa sajakah pelaku bisnis online? 6. Apa kelebihan dan kemudahan bisnis online? 7. Apa kelemahan dan kekurangan bisnis online? 8. Bagaimana cara untuk memastikan sebuah online shop? Pengertian dari bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Secara historis, bisnis berasal dari kata dasar yaitu busi, yang berarti sibuk. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ekonomi kapitalis, kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran pada pemiliknya. Tujuan dari bisnis. Dalam berbisnis atau berwirausaha, berusaha mengolah bahan untuk dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen, yaitu berupa barang dan jasa. Sedangkan tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan laba maksimum, yakni suatu imbalan yang diperoleh oleh perusahaan dan penyediaan suatu produk bagi para konsumen. Arti dari online shop. Menurut Didit Agus Irwantoko, belanja online atau online shop merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen ke penjual real time, tanpa pelayan dan melalui internet. Toko virtual ini mengubah paradigma proses membeli barang atau jasa dibatasi oleh tembok, pengecer, atau mall. Maksudnya, tak perlu harus bertemu penjual atau pembeli secara langsung, tak perlu menemukan wujud atau pasar secara fisik. Namun, hanya dengan menghadap layar monitor komputer dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual atau beli secara cepat dan nyaman. Di Indonesia sendiri, belanja online atau online shop mulai muncul sekitar tahun 2000-an, dan sekarang toko online sudah menjamur ada di mana-mana, apalagi dengan adanya dukungan media jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, blog, Multiply, Tumblr, yang dapat sangat berguna untuk mempromosikan produk yang ingin dijual atau dibeli. Media sosial inilah merupakan salah satu media yang membuat berbelanja online semakin mudah terjadi. Cara sukses berbisnis online. Yang pertama adalah tentukan tujuan. Yang kedua adalah riset pasar. Yang ketiga, jangan ditunda. Yang keempat, lakukan bertahap. Yang kelima, memperluas jaringan. Yang keenam, marketing. Yang ketujuh, berani ambil resiko. Yang kedelapan, harus fokus dan jangan pernah bosan. Para pelaku bisnis online. Yang pertama ada owner, yang kedua ada marketer, dan yang ketiga adalah publisher. Yang pertama owner. Owner sebagai orang yang memiliki produk atau jasa. Yang kedua yaitu marketer atau bisa disebut dengan reseller. Mereka yang mempunyai keahlian dalam memasarkan atau mempromosikan sebuah produk tanpa memiliki produk tersebut. Yang ketiga ada publisher, yaitu sebagai orang yang mempunyai web atau blog dengan menyediakan ruang sebagai tempat produksi produk tersebut. Kelebihan dan kemudahan bisnis online. Memang bisnis online memiliki kelebihan dan kemudahan tertentu. Seperti misalnya kemudahan, kita tidak perlu keluar capek-capek menuju tempat belanja untuk membeli sesuatu. Kita hanya butuh gadget dan membuka toko online shop tersebut. Kita melihat-lihat barang yang akan kita beli, kemudian klik dan pesan. Seperti itu, mudah sekali. Terkadang kita juga barang yang dicari-cari itu bisa ditemukan di toko online daripada offline. Lebih lengkap online daripada offline.
Kekurangan dan kelemahan bisnis online. Kelemahan bisnis online yaitu tentang penipuan dan barang yang tidak sesuai dengan keterangan. Hal ini menjadi faktor yang membuat para pelanggan takut untuk membeli secara online. Biasanya, error yang sering terjadi yaitu barang yang tidak sesuai dengan gambar atau tidak sesuai dengan keterangan. Oleh karena itu, kita tetap perlu berhati-hati dan lebih jeli dalam membeli secara online. Ada beberapa resiko bisnis online. Yang pertama ada resiko penipuan, tidak ada order. Yang kedua adalah produk tidak laku. Yang ketiga kasus ambil alih konsumen pada dropshipping. Yang keempat marketing terlalu berlebihan di atas kualitas. Yang kelima yaitu produk order meningkat pesat sampai tidak terlayani. Cara untuk memastikan sebuah online shop yang pertama yaitu periksa identitas penjual seperti profil penjual dan deskripsi penjual. Contohnya yaitu produk apa yang dijual dan dari manakah online shop tersebut. Yang kedua yaitu selalu periksa ulasan, testimoni atau review pembeli. Yang ketiga yaitu selalu minta nomor resi pengiriman agar kita sebagai customer atau konsumen mengetahui apakah benar-benar sudah dikirim barang tersebut. Yang keempat yaitu minta foto produk yang asli. Kalau kita biasa menyebutkan dengan real pic. Ya kan? Kalau biasanya di all shop itu banyak foto-foto yang KW atau enggak bukan real pic, bukan foto asli. Yang kelima yaitu utamakan untuk COD atau cash on delivery. Jadi lebih aman kalau COD karena barang datang kita baru bayar.